ngobrol lagi kita nih ya. Ya. Yang penting ngobrolnya kita sesuatu yang beda. Ya. Seperti yang dulu-dulu kita pernah ngomong. Ya. Kita menemukan Yesus dalam setiap Obrolan. Oke. Keren. Rame lagi kita ya, 4 orang lagi. Ya. Timnya lengkap. Ya, lengkap. Nanti siapa tahu ada tambahan. Ya. Ya, Pengennya Ya sih sih gitu sih. ada lah. Iya, harus ada ya. Kan kita punya banyak penggemar. banyak hubungan jadi. Mau siap tanda tangan. Oh siap dong. Siap. Udah latihan kita. Oke. Ya. Kita ngobrolin tentang apa tadi? Dark side. Wih. Gelap masa lalu. Ngeri ya. Iya, kan Temanya judulnya. agak ini ya. Iya Serem betul amat, ya. ah. Serem biar serem tapi kita mau sama-sama belajar ya. Ya, Ah, betul. Karena masa lalu itu kadang-kadang bisa membuat kita nggak bisa bergerak. Masa lalu kadang-kadang bisa membuat kita stagnasi, berhenti. Karena kenapa? Saya nggak berani karena dulu saya pernah seperti ini. Saya takut karena saya dulu pernah melakukan seperti ini. Itu bisa membuat diri kita jadi nggak melakukan apa-apa. Traumatik ya. Nah, bisa jadi tuh seperti itu. Romantik. Nah, setiap kita pasti nih, bro, pasti punya masa lalu, punya masa-masa gelap yang pernah kita lalui bersama waktu mungkin masih waktu SMP, SMA, mungkin kuliah, atau di awal-awal pekerjaan, pasti semua. Atau di dalam setiap hubungan kita juga punya masa-masa gelap yang mungkin membuat kita jadi takut, gitu kan? Gitu. Nah, kalau di contoh Alkitab tuh banyak tuh. Ada beberapa orang yang punya masa gelap, masa-masa lalu yang kurang baik, masa-masa lalu yang kurang menyenangkan, gitu kan? Contoh Musa. Musa pernah dia mempunyai masa lalu yang kurang baik, ya kan? Lalu juga mungkin Yefta. Yefta tuh Ya, betul. pasti tuh. Itu Yefta Iya. iya. Dikatakan Yefta itu adalah seorang pimpinan gerombolan ya. Ya. Betul. Kita pernah bahas. Terusnya banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab terbaru, Paulus. Wah, Paulus yang itu paling ekstrim. Itu ekstrim, Betul. udah ekstrim. Paulus itu paling ekstrim. Coba bayangkan teman-teman ya, brother-brother semua nih di sini, atau kita semua deh yang lagi nonton. Kita bayangkan ya, kalau Paulus dia punya masa lalu yang kurang baik gitu ya, yang Nggak baik. yang gelap, yang tidak baik ya. Iya, nggak baik. Terusnya dia nggak mau bergerak, dia diam saja dan dia tidak mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Ya. Injil Tuhan, kabar baik itu sampai nggak ke ujung-ujung Tidak. bumi? Ya. Kan? Betul. Ya. Seperti itu. Nah, hari ini kita sama-sama nih merenungkan, sama-sama dengar firman Tuhan, sama-sama sharing nih tentang Darsya. Masa lalu. Sisi gelap lah, Sisi sisi masa gelap. lalu. Iya. Sisi gelap. Tentang masa lalu Sampai ya. beberapa waktu yang lalu Brother Tommy nih yang kelibet. Sekarang saya yang kelibet. Kelibet mulutnya ngomong bahasa Inggris. Ya. Udah. Jadi mungkin sharing lah dari antara Iya, kita dulu pernah saya sharing lah. saya rasa setiap kita pasti punya masa lalu yang kurang menyenangkan lah, Kurang baik lah, kurang kurang baik, baik. iya, masa lalu yang ya tidak menyenangkan. Nah, Ya. ayo coba deh, kalau misalnya mungkin mulai dari Brother Eric nih. Baru kok mau tunjuk sana. Aku baru pikir nih kira-kira apa yang mau cerita apa nih. Aduh, lagi mikir. Gimana, Nah, Brother? iya, Dikit sih. masa Jadi lalu. mungkin yang perbuatan yang memang masih teringat sampai dengan sekarang sih, gue pernah waktu kalau nggak salah seingat gue sih gue kelas 5 atau kelas 6 SD ya dulu. Karena rumah gue kan dulu agak lumayan jauh dari sekolah. Dan zaman dulu kan nggak ada nomor telepon, nggak ada apa kan susah nih menghubunginya kan. Hanya ada telepon rumah. Bukan kayak sekarang kayak Kira handphone. hanya ada kentongan. Namanya kentongan kan. Nah itu gue pernah teman sekelas gue ngajakin mancing. Ngajakin mancing, ya udah gue pikir ya udah gue ikut ke mancing. Jadi gue pulang sekolah jam 2. Biasanya ya udah jam 2 gue pulang, nah gue ikut mancing dulu nih. Gue pikir sebentar sampai jam 6 sampai jam 7. Udah dong tanpa rasa bersalah, udah selesai pulang sampai rumah. Sampai rumah pulang jam habis gue lupa jam 7 apa jam setengah 7 gitu pulang. Namanya masih anak uprit ya kecil. Pulang langsung nyokap langsung marah. Kamu dari mana?
mancing. Kenapa nggak bilang-bilang? Mama tuh cariin kamu, telepon guru kamu nggak ada yang tahu kamu kemana. Kamu kenapa nggak bilang? Iya lupa. Dengan masih kecil kan. Dengan polosnya ya. Lupa. Pakai sapu nggak? Pakai sapu nggak? Belum. Jadi pakai cuma sapu. gitu. Biarin ntar mama Kemoceng bilang. ya, pakai kemoceng. Iya. Biarin ntar mama bilang sama papa. Ya, bokap gua pulang jam 7:30 Wah. jam 8 panggil. Sabuk Bang. Kena sabuk nih mah. Nggak ada Ini sabuk. ngeri. Nggak ada sabuk cuy. Digaplok doang. Wah. Tapi gabloknya sampai mentah Iya, ya. nggak ngomong, nggak marah-marah, nggak ngomong. Diem masuk kamar udah gitu. Tapi nggak nangis karena tahu salah. Waktu itu salah. Cuman keinget nih sampai sekarang bahwa oh iya, kenapa sih orang tua bisa melakukan seperti itu? Karena kita tahu bahwa orang tua sebenarnya bukan karena jahat, karena sayang sama kita. Kenapa kita nggak kasih tahu? Nah dulu bro, Apa? itu artinya sisi gelap lu sudah diterangi tuh kalau kayak gitu sama cahaya firman Tuhan. Buktinya sih di sekarang udah mengampuni kan. Oh, Nah, udah. tapi waktu itu kan dulu nggak tahu, waktu abis ditabuk terusnya. Wah, Waduh, marah. Dalam hati kecil marah. Dan itu kan masih tersimpan, kadang-kadang Iya. sampai dewasa masih Iya. disimpan. Waduh, kapan tuh gua masih kecil ditabokin? Nah, yang pernah ditabok doang di keluarga kan saya 3 bersaudara, saya doang. Wah. Yang gede-gede nggak pernah, bayangin. Oh. Cewek. Hah? Cewek kali. Kan cewek tengah, satu lagi cowok yang paling gede. Oh. Jadi itu yang paling bontot yang digaplok. Nah, Saat itu. itu udah, aduh, itu makanya kalau ditanya sisi gelapnya ya masih ingin sampai sekarang. Itu yang Ya. itu yang berasa ya. Itu sisi gelapnya Ya. itu karena kesalahannya dia sendiri sih Betul, sebenarnya betul. awalnya ya. Ya. Mungkin Brother Tommy. Saya tunggu. Kayaknya saya ingat dari tadi. Nah, ini yang kutunggu ini. Dan ada lagi mikir. Ini gelap. Aku masih mikir. Yang paling gelap kayaknya ya. Itu aja udah gelap bro. Yang paling gelap. Oke. Sebetulnya yang gelap-gelap lain banyak. Ini yang paling gelap sih. Jadi saya tuh Tengah malu kayaknya nih. bener emang gelap. Itu ada satu yang saya tuh benci banget karena sesuatu hal. Saya tuh benci banget sama leader saya, ya. Yang leader ini adalah orang gereja, gitu kan. Itu saking bencinya gitu kan. Itu saya tuh sampai kabur ke satu tempat yang benar-benar tidak ada gereja. Bu, Tahu kan? Saking kesel, saking bencinya, benci bukan hanya sama benci kepada orangnya, tapi benci sama gereja, benci sama Tuhan. Wah. Saya karena sampai- orang itu. Karena orang itu. Oke. Saya sampai kabur selama 40 hari ya. 40 malam. 40 hari itu saya kabur ke satu tempat yang tidak ada gerejanya. Dan kemudian saya tidak berdoa, saya tidak baca firman, sama sekali saya meninggalkan Tuhan. Bu, Itu benar-benar kayaknya itu yang Pasti waktu masih bujang dong ya. oh iya masih bujang, masih tapi remaja. itu kenapa? Gara-gara kenapa? Ya tadi kecewa dan tidak bisa Apa yang mengampuni. membuat kecewanya? Karena perkataannya ke menyepelekan. Perbuatan gitu, jadi yang melukai gitu lah. Oh, Perbuatan yang melukai sehingga saya kecewa terhadap leader, kemudian saya kabur. Dan itu saya tidak bisa mengampuni karena saya tuh pengen ya leader itu adalah yang membimbing, yang ngomong, yang membalut dan segala macam gitu ya. Tapi ini justru melukai dan itu saya kecewa. Ya, itu saya nggak bisa sama sekali mengampuni orang itu dan saya tuh akhirnya kabur pergi, meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan juga. 40 hari nggak berdoa, 40 hari nggak baca firman. Pokoknya sama sekali saya melupakan siapa Tuhan. Ya, Tapi leadernya nggak nyari kan? enggak lah. Oh. Soalnya kayak luka saya sendiri. Leadernya kan nggak merasa. Nggak merasa, Nggak merasa gitu loh. Nggak merasa. Sekarang kalau misalnya kita istilahnya nusuk orang, yang nusuk kan nggak ngerasa sakit. Yang sakit kan yang ditusuk gitu kan. Dia Terus- nggak ngerasa. Tolong yang leadernya poin ditutup komen. Leader zaman dahulu kala siapa ya? Ini langsung leadernya gereja mana? Nah itu sisi gelap saya gitu kan. Ya sisi gelap banget sih. Itu sampai saya ada 40 hari udah bosen juga ya Ya. di sono. Terus ya udah Ya, balik kan saya meninggalkan. Ya. Meninggalkan tempat itu dan saya benar-benar isinya tuh mengucilkan diri lah, gak mau ketemu sama Oke. orang-orang yang sudah saya kenal. Tapi ya namanya Tuhan, Nanti dia mencari kita loh itu. Iya. Waktu lu. Itu nanti, jawabannya nanti. Oke, jawabannya nanti. Ya, jawabannya nanti. Oke, baiklah. Dan jawab sekarang. Ingat ke saya ya? Ya Ingat udah, lagi ini nggak? Brother Tommy gimana Brother Tommy? Nah, Nah, saya bingung. ini kayaknya enggak. Gelapnya gimana Mungkin nih? terlalu banyak gelapnya gitu. Jadi Langsung gelap dulu. Tidak pernah terang ini kayaknya. Dia selalu ada di kehidupan malam nih. Ya. Tidak pernah. Jadi matahari ya, kalau matahari dan bumi itu jadi dia tuh buminya diem. ya, oke, Ya, bro. justru gini, Lanjut, bro. Putar. Justru apa namanya? Ya. Kalau
saya cerita masa yang gelap gitu, saya sih nggak ngerasain yang kayak gini ya, kecewa gitu ya, kecewa dengan leader, kecewa dengan orang tua istilahnya dalam tanda petik yang kayak seperti tadi. Saya nggak pernah ngalamin seperti itu. Ya orang bebek, gitu ya. anak pendeta. Makanya mungkin bisa gitu. Karena memang Diajarkannya dalam darah-darah. pikiran saya udah saya ini anak pendeta, jadi di mindsetnya menerima apa adanya kan gitu kan. Ya. Gitu. Ikut. Yang saya ini Nah. gitu. Tapi kalau trauma atas kejadian sesuatu itu ada gitu ya. Contohnya? Saya pernah waktu itu ini Bukan anak pendeta itu biasanya nakal-nakal. mungkin saya juga nangis. Enggak juga. Oh, Saya juga pendeta juga, saya enggak nanya. ini yang terang banget ini. Terang banget. Pendeta jadi pendeta. Nah. Ya, itu dia. Itu. Kalau saya kan enggak. Ya udah, ya. Terusin bro. Enggak, Terusin dulu Kalau bro. trauma tentang masa Ya. lalu mungkin Ya. ya gitu. Saya pernah trauma tuh begini. Saya pernah nyetir mobil gitu ya. Yang saya bawa itu coba bayangkan siapa? Pendeta semua di mobil. Boleh dong, selamat Pak. Iya, ya kan harusnya pikirnya selamat dong. Semuanya pendeta sebelum berangkat juga pasti berdoa. Kudus semua. Ya, saya pernah begitu mau di daerah Salatiga, rumah saya Boyolali. Mau ke Salatiga mau melayat nih ke salah satu hamba Tuhan gitu yang meninggal. Nah, sebelum sampai ke Salatiga, nggak tahu kenapa saya itu nyetir mobil ya biasa ya, belakang ngobrol, di samping sebelah kiri saya bapak gitu. Begitu ini tiba-tiba nabrak tuh, nggak tahu mungkin pokoknya nabrak aja gitu. Bro, gini. lagi Itu tegang, kan yang berdoa itu adalah penumpang, supirnya kagak Nah, berdoa. siapa tahu mungkin begitu ya. Nah, itu tapi itu jadi trauma jadinya. Ya sekarang kalau saya bawa mobil nggak berani deket tuh sama depan. Nah. Ya gitu. Ya nggak tahu itu sisi gelap atau enggak gitu ya. Tapi yang jelas itu agak mempengaruhi gitu. Cuma kalau kayak kecewa sama orang, kayaknya saya nggak pernah gitu. Atau mungkin yang mulus-mulus aja. Nah, ini bagus nih. Ya. Kita punya kesaksian yang Beda-beda bagus. nih, Kok beda-beda. yang paling gelap gue ya jadi. Nah, jadi memang kehidupan kita itu ada sisi gelap, ada yang ringan, sisi gelapnya, ada yang gelap banget kan, Maksudnya sisi gelapnya. Tapi semuanya itu kita bersyukur ya. Ternyata kita ketemu Tuhan. Ya. Tuhan tuh terang, betul kan? Ya, betul. Nah, kalau Tuhan terang ada di dalam hati kita, benar nggak? Sisi gelap itu hilang, memudar. Sisi gelap tuh memudar pasti kalau terang itu sudah ada di dalam hati kita. Nah, berarti minggu depan kita akan lanjutkan lagi dong penjelasannya. Bagaimana supaya terang itu tetap ada di hidup kita, biar ke depan kita selalu jalan dalam terang nih. Betul. Nah, masa lalu yang gelap itu diubah menjadi masa depan yang terang. Nah, Ya, itu dia. betul. Ya. Nih, Gitu. saya kasih satu ayat ya sebelum menutupnya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Ya. Firman Tuhan bilang gini, sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Jadi terang itu kalau ada di dalam hati kita, dia akan memancar keluar. Ya. Ya, itu udah kisi-kisi ya Ya, buat oke, minggu siap. depan ya. Oke. Menarik sekali ini. Ya. Bikin penasaran nih, Ya. minggu depan apa lagi nih ya, Nah. gitu ya. Supaya kita bisa melangkah dalam terangnya Tuhan. Ya. Oke? Nah, Gitu. sebelum kita tutup nih, Ya, sih. tadi ada beberapa hal yang mungkin kita anggap negatif, hal yang gelap-gelap. Don't try that. This at home. Ya, jangan kabur-kaburan kayak gitu. Ya, jangan kabur-kaburan. Oke. Ya mungkin minggu depan kita akan bahas sih Ya, gimana ya, caranya. ya. Kita akan sharing lah. Nanti kan berikut. Ya. Ya, biar kita dapat kuncinya. Oke. Ya, oke. Itu ngopiar. Gampang, Ngopi lover, teman-teman ngopi ngobrolin firman. Nah, tunggu minggu depan hal yang luar biasa akan kita obrolin lagi. Oke? Oke. Ketemu. Saya belibet nih jadinya. Ketemu di minggu depan di senengnya ngopi, senengnya ngobrolin. Saya tuh kecewanya benar-benar kecewa yang sangat mendalam sampai saya meninggalkan Tuhan kayak gitu, yaitu benar-benar susah untuk dipulihkannya lagi. Soalnya kecewa dengan leader ini dan kecewa sama semua orang. Kecewa sama semua orang gimana?
Karena orang-orang nggak ada yang nolongin, kayaknya cuek gitu dengan kehidupannya masing-masing. Saya seolah-olah saat itu sendirian, ya. Karena saya sendirian, ya udah sekalian mengucilkan diri. Tapi ternyata nggak ada sesuatu yang menguntungkan. Dan puji Tuhan, Tuhan tuh selalu mencari, ya, mencari anak-anak yang hilang. Ya.